Setelah mencari beberapa headset di harga 1 jutaan, akhirnya pilihan gue jatuh kepada headset ini. Hai semuanya, di video kali ini gue mau mengulas sebuah headset yang menurut gue worth it dari segi price to performance-nya. Ini dia Cooler Master MH752. Sebelum gue membahas mengenai headset ini, disclaimer sedikit, gue bukan orang yang ahli di dunia audio, jadi mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai dalam penyebutan ataupun pendefinisian. Kita lihat dulu dari packagingnya. Di sisi depan, ada gambar produk dan nilai jual utama dari headset ini. Lalu, sisi kanan terdapat keterangan singkat mengenai produk dalam berbagai bahasa. Sisi kiri ada nama produknya. Sisi atas kosong. Sisi bawah terdapat keterangan produksi. Dan terakhir, sisi belakang terdapat berbagai keterangan lebih lanjut mengenai headset ini. Langsung saja kita buka packagingnya. Nah, ini dia. Box berwarna hitam dengan logo Cooler Master di bagian tengah. Saat membuka box hitamnya, jika kita balik, kita disambut dengan tulisan Make your gaming experience dengan latar ungu. Dalam paket penjualan, kita mendapatkan kartu garansi beserta buku petunjuk, headsetnya sendiri, detachable boom mic, USB sound card, dan sebuah packaging terpisah yang di dalamnya terdapat pouch dan kabel aux 3 pin. Untuk USB sound card-nya sendiri memiliki kabel dengan panjang 1,5 meter, sama seperti panjang kabel aux. Pertama kali pas gue lihat headset ini, yang di benak gue muncul adalah nih desainnya simple. Nggak seperti headset gaming kebanyakan yang mungkin ada RGB atau warna-warna gitu. Ini simple, hanya hitam, polos, dengan logo Cooler Master di sini. Ya, hanya logo Cooler Master yang polos, tidak ada tulisan Cooler Master. Nah juga ini bahannya plastik ya. Ini keseluruhan build-nya plastik tapi cukup solid. Di sini dilapisi bahan semacam karet halus. Jadi dia teksturnya berbeda dengan yang di sini. Kalau kalian bisa dengar, ya ini halus. Lalu untuk ear cup-nya dia bahannya kulit ya. Bisa lihat ini ada kerut-kerutan itu ya, kulit. Di sini ada jahitan. Untuk dalam ini bahannya fabric ya, kain. Kalau kalian bisa lihat, nah itu dia. Untuk headband-nya sama seperti ear cup-nya, juga bahannya kulit. Nah ini dia, dengan ada stitching jahitan di sini. Nah itu dia. Untuk headband extendernya plastik juga, dilapisi semacam bahan chrome, jadi ketika kena cahaya dia bisa mengkilap-mengkilap gini tuh dia. Ini bahannya juga plastik tapi dilapisi semacam beras aluminium, jadi metal-metal gitu. Sama juga seperti yang di sebelah sini juga sama kok. Juga ini. Overall ini cukup solid dengan ya. Ini extendernya tuh lumayan panjang, bukan lumayan, memang jauh ini. Jadi bisa bisa mengakomodir berbagai macam ukuran kepala. Lalu untuk konektivitas ini perlu diingat, ini bukan Bluetooth headset, jadi masih pakai kabel aux 3 pin yang seperti gue bilang di awal video saat unboxing tadi. Di sini untuk colok kabel aux-nya dan di sini untuk nyolok detachable boom mic-nya. Untuk kabel aux-nya, nah ini dia, panjangnya 1,5 meter seperti USB sound card-nya, nanti kita akan bahas. Ini ujungnya berbeda ya, yang satu panjang, satu pendek nih, kalau kalian bisa lihat. Nah, yang ini colok ke headset, yang ini yang pendek ya colok ke sumber audio. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ya, ini nih ada semacam pola gitu nih. Nah, gunanya apa? Jadi di sini tuh kalau nyolok ke headset, nah ini ada semacam polanya yang harus diikutin. Gunanya apa? Jadi kalau kalian misalkan colok nih, nah ini buat pengunci. Jadi kalau misalnya suatu kejadian gitu tarik gitu, nah ini nggak bakal tarik, jadi ngunci dia. Nah itu gunanya. Lalu detachable boom mic. Nah ini dia. Oh iya, maaf lupa. Ini bahannya udah braided ya. Nah itu dia, seperti yang kalian bisa lihat, ini bahannya sudah braided. Lalu untuk boom mic-nya, detachable boom mic lebih tepatnya di sini ya. Ini bahannya tuh fleksibel tapi bisa
jadi bisa diatur ke segala arah gitu. Dan ini juga kalau kalian perhatikan ini ada semacam pola. Nah ini polanya ini. Nah itu ada pola tuh. Polanya itu gunanya biar gampang pas nyolok ke sini. Kalau kalian bisa lihat, nah ini tinggal colok. Sebentar. Nah jadi seperti ini. Mudah. Oke, mungkin desainnya itu aja ya. Simple. Ya, tapi solid. Mantap. Mungkin ada kalian yang nggak tahu kalau headsetnya itu punya dua varian, yaitu MH751 dan MH752 seperti yang gue punya. Perbedaannya itu hanya di USB sound card ini nih. Jadi kalau di varian MH752 itu dapat USB sound card ini, kalau di MH751 itu nggak dapat. Mari kita bahas sedikit USB sound card ini. Kita lihat dari bahannya, plastik ya, dengan ada klip di belakang, jadi bisa jadi disangkut di baju atau entah di mana gitu. Bahan kabel udah braided, ya braided dengan USB yang sudah gold plated, dengan ada aksen ungu. Kelebihannya apa kalau ngambil yang ada sound card ini ya? Menurut gue ada 3. Yang pertama, kemudahan dalam mengatur macam-macam volume headset bisa diatur dari sini. Lalu untuk mute unmute dengan cepat, ini mute, mute, lalu ini unmute, dan untuk ngatur volume. Nah ini salah satu yang menjadi kelebihan menurut gue. Kenapa? Kalau di Windows tuh gue untuk mengatur volume itu kalian harus masuk ke pengaturan sound, lalu ke bagian recording, terus pilih headset mikrofon, baru bisa adjust level. Dan dengan USB sound card ini, kalian bisa mengatur dengan mudah di sini. Ini ada 10 tingkatnya by the way ya. Lalu yang kedua adalah Virtual 7.1 Surround Sound yang nanti kita akan bahas. Yang ini juga menjadi salah satu nilai jual utama ya, seperti yang kita lihat di depan boxnya ya. Lalu yang ketiga itu menambah panjang dari kabel aux-nya itu. Jadi kalau kalian ingin berpindah-pindah atau saat di depan komputer gitu pengen berdiri atau misalkan mau tiduran itu, nah ini nambah panjang. Jadi kan kabel aux ini sepanjang 1,5 meter, ini juga 1,5 meter, gue udah ukur. Dan jadi 3 meter itu panjang, 3 meter itu. Jadi begitu deh USB sound card ya. Hal pertama yang gue sadari ketika menggunakan headset ini adalah clamping force-nya. Ringan, tapi itu nggak bikin kayak longgar, loosen gitu, nggak. Jadi bisa nyaman gitu selama berjam-jam. Gue udah coba nih pakai berjam-jam, 4-5 jam tuh aman-aman aja. Selain itu ketika digunakan, earcup-nya itu juga memiliki bahan yang lembut ya. Kan kulitnya ini lembut nih, empuk, kalau kalian bisa lihat lumayan. Cuma kalau kata gue kurang tebal, sekitar 1 mili lah, 1 mili 2 mili biar agak tebal gitu ya. Cuman ya oke lah, nyaman. Terus juga ini earcup-nya mengisolasi suara dengan baik ya. Jadi suara dari luar gitu agak masih samar-samar terdengar. Kalau misalnya orang ada ribut gitu itu masih agak kedengaran. Cuma kalau misalnya sunyi gitu, hanya ada suara kipas gitu, nah ini meredam dengan baik gitu. Atau orang ngobrol biasa mungkin di ruangan sebelah gitu, nah ini meredam dengan baik ya. Untuk bagian headbandnya juga sama empuknya seperti earcup, kan bahannya kulit cuma lebih halus ya. Tapi yang perlu diingat adalah karena ini bahannya kulit, jadi bisa dengan mudah meninggalkan jejak keringat. Dan sebaiknya kalau udah selesai gunakan itu dilap ya, jadi supaya awet kulitnya gitu. Untuk adjustmentnya sangat fleksibel, kan seperti yang gue tadi bilang sangat didesainnya. Ini headband extender panjang, jadi seharusnya cukup untuk bisa mengakomodir berbagai macam ukuran kepala ya. Kualitas suara dari headset ini satu kata, flat. Iya flat. Bassnya tuh ada, tapi nggak berlebihan. Terus mid dan high-nya jernih dan cerah serta tidak menusuk di kuping ya. Gue coba dengar pakai beberapa lagu seperti RGB dari Yoasobi. Itu suara dari instrumen-instrumen itu dimainkan nggak saling nabrak. Terus jelas gitu. Jadi suara yang dihasilkan pun bersih dan suara dari instrumen itu terdengar semua gitu, jelas gitu. Sama juga halnya ketika gue coba dengerin lagu Adurai dari Tulus, suara vokalnya tuh jernih. Dan ketika gue naikin volumenya itu juga suara vokalnya tuh nggak bikin nusuk kuping gitu, nggak bikin nusuk kuping, jadi nyaman, enak aja dengerin pakai ini gitu. Karena profile yang flat, jadi nggak saling dominan satu sama lain ya. Mungkin buat yang suka lagu EDM yang jedak-jeduk gitu, ya mungkin ini kurang cocok gitu. Tapi itu sebenarnya bisa diakali dengan
software Cooler Master bisa di-download di websitenya, linknya ada di bawah ya. Itu di situ ada beberapa parameter kayak bass, treble, dan ada 5 parameter. Terus juga ada disediakan 3 preset kalau nggak salah, tuh ada gaming, movie, sama music kalau nggak salah. Cuman lupa apa ada namanya gitu. Gimana kalau dalam game? Gue coba di CSGO, karena ya itu game yang gue bisa mainin satu doang sih, juga jarang. Itu suara stepnya terdengar jelas karena berkata di bassnya yang rendah, jadi step itu terdengar dengan jelas. Kalau kualitas mic-nya ya, menurut gue nih kualitas mic-nya ini salah satu yang menjadi poin yang paling menonjol sih. Salah satu poin yang menonjol ya, selain suaranya tadi yang bagus, mic-nya juga bagus. Ini mic-nya jernih, noise dikit, tapi ya ini nggak ada noise cancelling ya, jadi dia noise-nya bersih. Tapi kalau kita ngetik kayak pakai keyboard mechanical yang berisik gitu, itu masih suara masuk. Oke, kita dengerin aja langsung sampel suaranya. Hai semuanya, ini adalah sampel suara dari mikrofon Cooler Master MH752. Bagaimana kualitas suaranya? Mungkin ada yang bertanya ya, apakah ada perbedaan kualitas suara kalau kita colok pakai USB sound card ini atau dicolok langsung ke laptop gitu misal? Menurut gue itu cenderung hampir nggak ada bedanya. Namun dari segi power output suaranya, ketika menggunakan USB sound card ini, suara yang kencang itu bisa didapatkan di volume yang rendah. Tetapi berbeda ketika dicolok langsung ke port audio jack laptop gue misalnya gitu. Untuk mencapai level suara yang sama gitu, itu tuh perlu tingkatan volume yang lebih tinggi. Misal di sini gue setel 12. Nah, berarti kalau gue di laptop itu tuh sekitar 26 atau 28. Jadi 2-2,5% harus lebih tinggi tingkatan volumenya gitu. Tapi itu semua tergantung dengan sound card yang ada di laptop atau HP gitu. Itu kan beda-beda outputnya, kekuatan untuk mengedrive headset ini ya. Jadi ya, itu juga perlu diperhatikan gitu. Seperti namanya Virtual 7.1 Surround Sound, berarti mensimulasikan Surround Sound 7.1. Menurut gue fitur ini memberikan efek soundstage yang lebih luas dibandingkan stereo. Bagaimana kualitasnya? Menurut gue 50-50, kadang bagus, kadang enggak. Misal gue coba nonton film seperti Ready Player One yang support audio 5.1, ketika gue menghidupkan surround sound-nya, suara itu seakan-akan menjadi lebih mundur, terus lebih luas, jadi itu bekerja gitu, it works gitu. Terasa seperti surround sound, berbeda ketika gue ini matikan gitu. Nah, perlu diingat ini tuh virtual surround sound. Jadi hanya sekitar mensimulasikan suara surround ya, suara dari sekitar gitu ya, 7.1. Kalau di game gimana? Gue coba di CSGO. Dan memang terdapat perbedaan yang cukup terdengar jelas ya kalau kita nyalakan versus kalau kita matikan. Tapi ketika dinyalakan, suara itu juga masih dominan stereo yang sekedar hanya diluaskan dan disimulasikan gitu. Jadi tidak seperti true 7.1 surround sound gitu. Virtual 7.1 surround sound ini menurut gua hanya bisa digunakan di beberapa skenario seperti gaming kompetitif ataupun menonton film yang memang super surround sound. Namun ketika gua coba dengerin lagu yang memang pada umumnya itu stereo, kalau gua nyalakan, ini tuh suara memang lebih luas soundstage-nya, betul. Lebih mundur suaranya, lebih jadi kayak seakan-akan di konser gitu. Jadi terasa full feel gitu. Tapi jadi berantakan gitu. Ada beberapa lagu yang instrumen itu jadi saling tabrak-menabrak gitu. Jadi agak berantakan lah soundstage jadinya. Ada beberapa kekurangan yang gue notice ketika menggunakan headset ini. Pertama, kabel aux-nya. Iya, ini braided. Tapi gue gak ngerti kenapa ini kalau bergesekan dengan baju atau semacam kain gitu, kalau kita lagi colok ke sini, itu tuh kalau misalnya lagi nggak ada suara yang dihasilkan gitu, itu tuh kedengeran suara gesekannya. Gue udah coba gesek di sini, gesek di ujung yang satunya tuh, ya di sini kalau di dekat headsetnya memang lebih besar suaranya, lebih kedengeran. Cuma di sini samar-samar terdengar tetap lah, walaupun jauh posisinya dari headsetnya ini. Cuma kalau udah dengerin lagu atau dengerin lagi main game gitu, nah udah nggak kedengeran itu suara gesekannya kok. Jadi cuma kalau lagi silent aja. Kedua, ear cup-nya. Ear cup-nya ini
sayang sekali permanen. Jadi kalau sewaktu-waktu ini bukan rusak ya, terkelupas atau rusak yang diakibatkan suatu kesalahan gitu, gue kurang tahu gimana nanti bisa diganti kah atau harus ganti unit satu full gini, karena ini gak bisa dicabut gitu, non detachable gitu ya, begitu deh. Menurut gue ini adalah headset yang worth it dari segi price to performance-nya, seperti yang gue katakan di awal video. Desainnya yang simple, build quality yang solid, lalu ear cup dan headband yang memiliki bahan yang halus sehingga nyaman digunakan berlama-lama, kualitas suara yang bagus, begitu juga dengan kualitas dari perekaman mic-nya ini ya, ini juga bagus. Dan ini dia, Virtual 7.1 surround sound yang menurut gue oke lah. Memang nggak bagus-bagus amat, tapi oke lah. Jadi menurut gue ini adalah headset yang worth it untuk dibeli. Buat harganya ini 1,2 juta rupiah. Tapi kalau kalian nggak butuh USB sound card-nya, nggak butuh virtual surround sound, nggak butuh mute unmute slider mic-nya itu, mungkin kalian bisa beli MH751 itu. Sama, desainnya sama persis kok. Hanya saja memang dia nggak dapat USB sound card ini, nggak dapat dia. Dan itu harganya juga lebih murah 200.000. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini dapat membantu sekaligus bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di videonya. See ya.